Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini Fitri akan menjelaskan materi tentang asal-usul kehidupan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Karistia. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian evolusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Umi Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori Lammas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi Darwin dan contoh-contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Anggreni. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi dari Weismann dan juga contoh dari teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Veronica Citra. Saya akan menjelaskan bukti dan manfaat mempelajari evolusi bagi kehidupan. Langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan itu dikemukakan dalam 4 teori. Yang pertama itu ada teori penciptaan khusus. Yang kedua ada teori abiogenesis atau teori penciptaan spontan. Yang ketiga ada teori biogenesis atau omne vivum ex vivo. Dan yang terakhir itu ada teori panspermia. Langsung saja kita bahas keempat teori tersebut. Yang pertama itu ada teori penciptaan khusus. Teori ini ditemukan oleh Ibrani dan didukung oleh Pastor Suarez. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kehidupan alam semesta dan seisinya itu diciptakan dalam waktu 6 hari. Yang kedua itu ada teori abiogenesis. Dalam teori ini menyatakan bahwa kehidupan secara abiogenetik berasal dari benda yang membusuk. Sedangkan yang ketiga itu ada teori biogenesis, menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada teori panspermia, itu menyatakan bahwa kehidupan di bumi itu berasal dari planet lain. Oke, selanjutnya pengertian evolusi dalam kajian biologi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi ini ada 2. Yang pertama, faktor genetik atau variasi genetik. Faktor genetik ini menyebutkan bahwa setiap 2 spesies tidak akan pernah benar-benar sama karena terdapat variasi genetik tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau seleksi alam ini dapat menghasilkan evolusi adaptif. Lingkungan eksternal suatu organisme dapat menentukan seleksi dan arah evolusi tersebut. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuki ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu siapa tokoh dari teori Lammas. Nah,
Tokoh dari teori Lamarck yaitu Jean-Baptiste de Lamarck. Beliau lahir pada 1 Agustus 1744 di Byzantium dan meninggal pada 18 Desember 1829. Beliau adalah biologiwan dari Prancis yang sangat terkenal akan pendapat tentang teori evolusi kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar teori Lamarck. Dasar teori Lamarck adalah makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Makhluk hidup yang tidak mempunyai kemampuan jenis-jenis adaptasi dengan lingkungannya akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Contoh dari perubahan makhluk hidup yang dikemukakan oleh Lamarck yaitu jerapah yang berleher panjang. Pada awalnya, semua jerapah tidak ada yang mempunyai leher panjang. Namun, karena daun-daun yang dijadikan makanan ada di atas pohon yang tinggi, jerapah harus menarik otot lehernya agar dapat menjangkau. Lama-kelamaan, generasi jerapah berikutnya mempunyai leher yang bertambah panjang hingga seperti sekarang. Sifat panjang leher jerapah yang sudah sesuai dengan ketinggian pohon diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dalam teorinya, Lamarck menjelaskan bahwa organ makhluk hidup yang sering digunakan akan terus berkembang, sementara organ yang tidak pernah digunakan lama-kelamaan akan hilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi Darwin dan contoh-contohnya. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum Charles Robert Darwin itu siapa? Oke, saya akan jelaskan. Siapa itu Charles Robert Darwin? Charles Robert Darwin merupakan seorang ahli naturalis, ahli geologi, dan ahli biologis berkebangsaan Inggris yang lahir pada 12 Februari 1809, yang terkenal karena kontribusinya pada ilmu evolusi. Menurut Darwin, proses evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Pada intinya, teori seleksi alam memiliki konsep bahwa spesies yang berhasil beradaptasi dengan baik akan terus bertahan hidup, sedangkan spesies yang tidak berhasil beradaptasi akan punah. Darwin mencontohkan teorinya dengan spesies jerapah yang ada saat ini. Darwin berpendapat pada masa lalu jerapah ada dua jenis, jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan dari pucuk ranting. Lama-kelamaan daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa daun di batang pohon yang tinggi. Kedua spesies jerapah ini pun berkompetisi untuk mengambil daun tersebut, dan karena jerapah leher pendek kesulitan untuk menggapai dedaunan yang tinggi, akhirnya spesies jerapah ini mati sehingga menyisakan spesies jerapah leher panjang. Bella, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi Weismann dan juga contoh dari teori evolusi Weismann. Leopold August Mata yang sering disebut dengan Weismann merupakan seorang ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Selanjutnya mengenai teori evolusi Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi ini menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi itu berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor dari genetik. Selanjutnya, contoh dari teori evolusi Weismann. Untuk membuktikan kebenaran dari teori evolusinya, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus, lalu Weismann mengawinkannya dengan tikus yang lain. Ternyata anak tikus yang dihasilkan tetaplah memiliki ekor yang panjang. Langkah itu dilakukan Weismann selama 21 generasi. Bukti evolusi adalah ditemukannya sisa-sisa atau fosil
bekas atau cetakan tumbuhan maupun hewan yang telah membatu. Manfaat mempelajari evolusi, kita dapat tahu dampak perubahan lingkungan dari zaman ke zaman atau perubahan struktur makhluk hidup yang dari tidak lengkap menjadi lebih kompleks atau lebih lengkap. Dan sekarang juga kita dapat mengetahui spesies atau organisme yang beraneka ragam atau beraneka jenis.